wabarakatuh. Dimanapun sedulur berada, bertemu lagi dengan saya, Susiana Dewi, di podcast episode 3, Podcast Bisik. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kekerasan seksual. Nah, narasumber kita tuh salah satu duta yang ada di kampus kita, yaitu Duta Gender. Nah, mungkin langsung saja ya, biar kita saling kenal, langsung saja kita kenalan dengan beliau. Halo Mbak, gimana nih kabarnya? Halo. Mau nanyain kabar dulu apa nama dulu nih? Ya, kabar dulu dong. Oke, kabarnya alhamdulillah baik. Seperkenalan deh, biar pada tahu. Bener-bener. Oke, perkenalkan sebelumnya nama saya Durotul Hikmah Yuliangsih. Nah, kalau jurusannya sama dengan Mbak Dewi, yaitu jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4. Kita sama ya. Benar. Oke, kita kan bakal ngebahas mengenai kekerasan seksual. Iya, betul. Mungkin bisa dikasih tahu dulu ya, kekerasan seksual itu apa sih? Kalau dalam kamus kekerasan seksual sendiri, kalau secara menyeluruh ya, kalau kekerasan seksual itu sebenarnya itu suatu tindakan pelecehan di mana itu saling merendahkan kayak gitu. Ya, di mana bahwasanya kalau kasus pembulian kayak gitu juga masuk kekerasan seksual, Mbak. Terus kemudian nih, kalau dalam sistem pendidikan biasanya kita sering dengar nih pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual biasanya yang terjadi di antara staf-staf guru kayak gitu. Di kampus kita juga udah ada beberapa masuk tentang kasus-kasus seperti itu. Seperti itu. Nah, kalau contoh perilakunya kekerasan seksual itu seperti apa, Mbak? Contoh perilaku kekerasan seksual yang kadang-kadang kita nggak sadari ya, Iya. bully, Mbak. Saling merendahkan. Misalnya ya, saya itu gendut kayak gitu. Wah, Mbak gendut kayak gitu. Kalau misalnya aku sakit hati, itu juga termasuk kekerasan seksual kayak gitu. Kemudian misalnya kita ngomong nih, ada catcalling. Mbak tahu nggak catcalling? Kalau catcalling misalnya nih, aku jalan terus, cewek cantik kayak gitu. Gitu. Itu juga termasuk kekerasan seksual. Betul ya? banget. Oke, berarti sekecil apapun itu tindakannya bisa termasuk juga kekerasan seksual ya, tanpa kita sadari. Iya, bener banget kayak gitu. Oke. Kadang-kadang kan orang itu nggak sadar ya, tapi pelakunya itu juga bisa cewek bisa cowok Iya. kayak gitu. Tidak memandang jenis kelamin juga ya. Betul banget. Kalau kekerasan seksual itu bisa terjadi secara virtual nggak, Mbak? Bisa banget sih, itu malah lebih bahaya ya, apalagi kan kemarin zaman corona itu aku pernah baca ya di TikTok bahwasanya kalau yang penonton misalnya Indonesia nonton hal-hal yang seperti itu lebih tinggi tingkatnya. Kemudian pada tahun 2021 itu tuh kasus pelecehan seksual itu semakin tinggi. Soalnya kan marak-maraknya corona itu kan 2019 ya, Iya, 2019, 2020 dan 2021. Nah, korbannya itu lebih banyak korban perempuan kayak gitu. Tapi ada juga korban laki-laki. Oke. Apalagi kalau di virtual itu kan kita tidak menutup kemungkinan selalu memegang handphone ya. Betul Ya, banget. selalu membuka media sosial, bahkan hampir setiap hari, setiap jam itu bisa kita megang handphone gitu ya. Kan kemarin aja nih kasus di UIN, kemarin Mbak lihat di Manifest nggak? Di salah satu Instagram Manifest bahwasanya menyatakan ada nih kayak kasus mengirim suatu DM, kemudian ada yang melihatkan jenis kelaminnya kayak Iya. gitu. Tapi hal itu udah diproses juga sih sama kita Oke. kayak gitu. Oke, karena ini lagi marak-maraknya juga mengenai kekerasan seksual. Nah, penyebab dari kekerasan seksual itu sebenarnya apa, Mbak? Sebenarnya tuh banyak nih, kita ambil aja contoh kasus misalnya ada di suatu perguruan saya nggak sebut namanya. Iya. Itu salah satu staff itu bukan termasuk guru ya, salah satu staff cowok itu tuh kayak lagi mau daftarin para wisuda kayak gitu. Nah, tapi itu tuh kayaknya tuh mau mengasih baju ataupun suatu dokumen kayak gitu. Lah, si staff itu megang nomor HP-nya mereka. Iya. Megang nomor HP. Kemudian padahal beliau itu udah punya istri kayak gitu. Tapi akhirnya salah satu nomor mahasiswa atau enggak mahasiswinya ada salah satu di telepon, kemudian suruh memuaskan nafsunya kayak gitu. Itu laporan pun ada yang melapor, tapi itu biasanya mau lapor itu mesti dekat-dekat beliau mau wisuda kayak gitu loh. Nah, kalau misal nih ada seseorang korban yang ingin speak up nih ya, Bener. terus malah yang jadi korban itu malah disalahkan atas apa yang terjadi. Nah, kalau menurut Mbak Duroto sendiri gimana? Itu sih kalau bahasa Jawanya wagu ya Mbak, Iya. kayak gitu. Wagu
banget. Iya sih, Soalnya emang. tuh emang ya kalau korban misalnya nih kita tahu sendiri cewek misalnya pakai baju seksi lah apalah, kemudian ada suatu pemerkosaan kayak gitu, mesti disalahin siapa? Korbannya. Selain sendiri, kamu pakai baju seksi, pakai baju ini, pakai baju ini, tapi bahwa nggak menutup kemungkinan bahwasanya kita yang udah menutup aurat pun masih bisa loh. Nah itu kesalahan tuh yo harus berlaku kayak Iya, gitu. iya. Nah, kalau dampak dari kekerasan seksual itu menurut stigma sosial gimana, Mbak? Kalau Dampaknya dari- bagi korban itu. Kalau dari stigma sosialnya sendiri, mestinya lah kalau orang-orang yang nggak tahu tentang kekerasan seksual ataupun mereka menyalahkan korbannya karena mereka mungkin menganggap bahwasanya korban itu nggak orang baik-baik kayak gitu, ya tetap adalah misalnya tahun-tahun depan dia menjadi paranoid kayak mesti aku misalnya Mbak, aku mau cerita dikit aja ya, Iya, kan nggak kemarin apa-apa. aku sekolah ramah anak nah, di PSGA. Nah, kemudian itu adalah ada cerita bahwasanya itu adalah salah satu korban. Nah, itu tuh kayak takut banget kalau orang buka pintu. Kayak bunyi kretak kayak gitu udah takut banget. Iya, Jadinya iya. mesti ada ketakutan sendiri. Padahal kan cuma buka pintu doang kan. Iya. Kalau orang biasa kan mesti biasa, tapi kalau orang yang korban kayak gitu mesti ada suatu ketakutan sendiri kayak gitu. Juga ya. Kemudian ada dari psikologinya juga terganggu juga mestinya, ada ketakutan kayak ini nih Mbak, aku kan kemarin nonton film kalau nggak salah judulnya aku lupa judulnya, pokoknya dia itu diculik sehari semalam. Nah itu padahal pelakunya pun dia nggak kenal sama sekali kayak gitu, nggak ada hubungannya, bukan keluarganya, bukan saudaranya kayak gitu, tapi ketika dia diculik kayak gitu kan dia apa adanya suatu pemerkosaan kayak gitu, tapi si cewek itu pintar Mbak, kayak dia manut-manut aja di kayak gituin tanpa kayak pengen lari kayak gitu ya, berontak, tapi dia itu sebenarnya lagi mencari informasi tentang si pelaku itu. Nah ketika dia udah punya suatu waktu yang bisa buat kabur, akhirnya dia kabur. Nah tapi setelah dia kabur kayak gitu kan dia nggak dikasih tahu orang tuanya bahwasanya dia itu diperkosa kayak gitu, karena dia itu nggak mau bahwasanya saya tercap bahwasanya korban dari pemerkosaan kayak gitu. Akhirnya beliau itu kayak 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 mengutamakan hak-haknya, kemudian beliau itu akhirnya sekarang jadi penulis buku kayak gitu. Ya Allah sekali. Kayak, kasihan sih kalau semisal terjadi hal seperti itu ya, apalagi itu juga mempengaruhi ya psikologisnya juga, apalagi kalau kita nggak tahu apa-apa tiba-tiba terjadi seperti itu dan kita disalahkan. Iya. Udah jadi korban dan juga disalahkan, itu kan ya double kill lah ya. Iya itu. Oke. Bener banget. Kalau semisalnya enggak deh. Kalau kita gimana sih caranya kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi mendukung korban tersebut? Jadi ya bukan kita memojokkan ataupun merendahkan, tapi cara kita untuk mendukung beliau itu seperti itu. Dalam ranah pendidikan aja di sini Iya. ya. Kalau di sini itu kita benar-benar kayak mendukung korban bahwasanya walaupun itu nggak ada bukti sama sekali Mbak, tapi benar-benar kalau kan itu terhadap kekerasan seperti itu kan zero toleran kan, nggak ada toleransi sama Iya. sekali tentang perilaku seperti itu. Nah kita lebih baik kalau menemukan kayak gitu atau enggak kita punya teman kemudian menjadi korban, lebih baik kita deketin dulu. Nah kalau benar-benar udah serius, walaupun nggak serius amat apa kayak gitu, tapi kan hal itu mesti ada rasa gimana Iya. gitu kan ya. Nah kita deketin dulu, kemudian cerita, sebaiknya cerita ya, jangan dipendam sendiri Iya. kayak gitu. Nah kemudian kayak gitu kita lebih baik langsung lapor sih Mbak. Gitu. Nah kan tadi langsung lapor ya, pas misal kita udah tahu, bahkan ketika kita menyaksikan kejadian seperti itu, tetapi kita tuh takut gitu loh, takut ya, malah takut kita yang jadi sasaran pelakunya. Iya. Terus juga kadang kita bingung gitu mau lapor kemana, terus juga harus ngapain gitu Mbak, gimana? Biasanya kalau ketakutan itu, kalau misalnya korban ngerasain takut kayak gitu, biasanya dia ngerasa sendiri Mbak, ngerasa nggak ada yang ngelindungin kayak gitu, ngerasa dirinya udah terhina banget kayak gitu. Nah kita sebagai orang lain, sebagai orang yang deket sama dia, kita juga harus support dia banget gitu loh, bahwasanya
dipercayain bahwasanya kalau kita nggak lapor kita harus kayak gini gitu loh. Kan kayak gitu juga untuk keadilannya dia sendiri kayak gitu. Nah, kalau di kampus kita sendiri lapor kejadian kekerasan seksual itu di mana, Mbak? Nah, kalau lapor kegiatan kalau oke, maaf ya Mbak, kalau kegiatan kalau ada kayak gitu ya, kan di sini ada ini GPT, gedung terpadu kan ya. Iya. Nah, di situ ada kantor PSGA, Pusat Studi Gender dan Anak. Nah, kayak gitu. Kita bisa lapor ke situ. Atau enggak kan di dalam setiap fakultas itu kan udah ada banner stop anti kekerasan. Iya. Nah, Mbak Dewi pernah lihat nggak? Pernah. Iya, stop anti kekerasan. Iya. Nah, itu kan udah ada tentang pengenalan ULT setara itu apa, PSGA itu apa, kemudian ada link tentang pengaduan kayak gitu. Nah, kan ada scan-nya itu bisa di situ. Tapi itu dijamin aman nggak, Mbak? Semisal kita lapor gitu. Iya. Aman? Aman, Aman kan, ya? Mbak, aman. Oke. Informasinya tentang misalnya siapa pelakunya, siapa korbannya itu rahasia. Oke. Nah, kalau semisal teman-teman melihat kejadian kekerasan seksual atau mengalaminya, nah itu jangan dipendam sendiri ya, Mbak ya. Benar. Harus kita laporkan, apalagi itu di lingkup kampus. Nah, teman-teman bisa datang ke gedung perkuliahan terpadu, itu ada di belakang FTIK, terus juga masuk ke ruangan PSGA ataupun ada banner di setiap fakultas, itu juga teman-teman bisa meng-scan kode QR itu atau langsung ke gedungnya saja, seperti itu ya. Benar banget Mbak. Nah, kalau cara kampus kita ya atau lembaga pendidikan untuk mengatasi ataupun melindungi dari mahasiswanya akan kekerasan seksual gitu gimana, Mbak? Kita kan kemarin para duta gender kemudian PSG kan kita keliling-keliling setiap fakultas, kita mengenalkan bahwasanya ada hukum loh kalau ngelakuin kayak gini. Iya. Sebenarnya itu sudah jadi tindakan sih Mbak, sudah jadi tindakan awal kayak gitu. Kemudian juga kemarin bahwasanya ada yang masuk tentang kasus tentang kekerasan seksual udah diproses juga secara hukum kayak gitu, harusnya udah menjadi penglihatan para staf dan masyarakat UIN Gusdur kalau mau melakukan tindakan itu harus mikir-mikir dulu kayak Iya. gitu. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir sih dari Iya. saya. Yang gimana ya cara kita mahasiswa dan mahasiswi untuk meningkatkan kesadaran terhadap kekerasan seksual dan gimana ya mendorong akan adanya sebuah perubahan gitu. Kalau adanya sebuah perubahan itu tuh harus dari diri kita sendiri toh. Nah, kita juga pertamanya kan biasanya kalau mahasiswa baru itu udah dikasih informasi tentang kesetaraan gender kayak Iya. gitu, tentang hal-hal kekerasan seksual. Biasanya maba-maba awal masuk udah ada kayak gitu, Mbak. Kemudian kita sendiri nih, aku pas semester 2 atau enggak pas semester 2 kemudian semester 4 kan udah ada tentang materi-materi tentang kesetaraan gender juga kan kayak Iya. gitu. Harusnya itu juga jadi awal bentuk suatu perubahan kayak gitu. Karena memang korbannya itu sudah sangat banyak kayak gitu, juga dampaknya itu sangat mengerikan ya, jadi seharusnya kita sadar ya akan hal tersebut. Kalau semisal kita yang melakukan ataupun kita melihat ya harus kita tindak lanjuti lah ya. Betul Oke. banget. Jadi kekerasan seksual itu tidak menutup kemungkinan bisa terjadi antara laki-laki dan perempuan ya, tidak hanya perempuan saja yang bisa terjadi atau menjadi korban pelecehan seksual, Iya. tetapi juga laki-laki juga bisa ya, Mbak. Benar. Oke, mungkin itu saja ya diskusi kita, belajar kita bareng-bareng Iya, hari ini. benar. Mungkin nanti ya di lain kesempatan bisa diundang lagi, jangan Nggak kapok ya, Mbak. apa-apa. Oke, kita bisa sharing-sharing di luar ini juga ya. Kalau semisal ada apa-apa ya bisa cerita-cerita gitu ya, Mbak. Kalau Boleh. semisal kayak gitu di mana, Mbak? Kalau mau cerita, ya aku juga nggak apa-apa, nanti juga kita langsung tindakan langsung. Terima kasih ya, Mbak. Oke, salaman dulu dong. Oke, mungkin cukup sekian dari saya dan Mbak Durotul. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.